Selamat datang di kelas Sejarah Sosial Politik Indonesia. Pada sesi sebelumnya, kita berdiskusi tentang politik kemerdekaan Indonesia. Setidaknya ada 3 poin penting dalam diskusi tersebut. Pertama, kemerdekaan merupakan sebuah momen kreatif, di mana Indonesia sebagai sebuah komunitas politik, sebagai sebuah negara bangsa itu dibentuk. Kedua, kekuatan-kekuatan politik yang sebelumnya terbangun dalam konteks gerakan anti-kolonialisme kemudian mengalami transformasi. Dalam wadah politik baru bernama Indonesia, kekuatan-kekuatan politik ini kini saling bersaing dan bertarung untuk menguasai negara dan mengontrol sumber daya. Yang ketiga, bagaimana menempatkan Indonesia sebagai sebuah negara baru dalam konteks geopolitik, terutama terkait dengan dinamika perang dingin di Asia Tenggara. Pada sesi kali ini, kita akan berdiskusi tentang serangkaian eksperimen atau percobaan politik dan dilema-dilema yang dihadapi dalam rangka mengelola bangsa Indonesia yang baru. Isu utamanya adalah bagaimana mengelola Indonesia pasca kolonial secara politik dan apa implikasinya bagi konteks politik Indonesia sekarang. Jauh sebelum kemerdekaan, pada tahun 1930-an, Soekarno menulis sebuah esai politik panjang yang sangat baik berjudul Mencapai Indonesia Merdeka. Di situ, ia membayangkan kemerdekaan sebagai sebuah jembatan emas, yakni bagaimana mentransformasikan beragam kekuatan politik dan identitas yang terbentuk dalam gerakan antikolonialisme menjadi sebuah kekuatan politik untuk mewujudkan cita-cita kemerdekaan, yakni kesejahteraan dan keadilan. Dalam istilah sekarang, apa yang dibayangkan Soekarno ini adalah sebagai politik untuk mewujudkan warga negara demokratis. Tentu saja, seperti akan kita diskusikan, jalur menuju cita-cita ini tidaklah pernah mudah. Dengan kerangka ini, ada dua proposisi utama untuk memahami pokok persoalan yang akan kita bahas dalam sesi ini. Yang pertama bahwa membentuk Indonesia, mengelola Indonesia pasca kolonial adalah persoalan bagaimana mengelola hubungan dialektis antara upaya untuk mempertahankan kesatuan Indonesia pada satu sisi dan upaya untuk mengelola perbedaan politik dan konflik sosial pada sisi yang lain. Yang kedua, dengan adanya kemerdekaan Indonesia, kekuatan-kekuatan politik berubah orientasinya. Dari yang sebelumnya menjadi bagian dari gerakan antikolonialisme, kini mereka saling bersaing untuk menguasai negara. Transformasi ini membuat jatuh bangunnya kekuatan politik sangat tergantung pada kemampuan politik mereka dalam hal mengontrol kekuasaan negara dan sumber daya. Secara lebih sistematis, untuk mendiskusikan politik pengelolaan negara Indonesia pasca kolonial, ada 5 tema besar yang akan dibahas di sini. Pertama adalah dinamika politik sipil dan polarisasi yang ditimbulkannya. Bagaimana praktik politik berbasis sipil ini gagal membangun koalisi politik yang kuat, yang dapat menjalankan berbagai kebijakan dan membangun politik representasi yang efektif. Kedua adalah konsolidasi kekuasaan dan ideologi militer. Isunya adalah memahami bagaimana militer mengkonsolidasikan kekuasaannya. Bukan hanya persoalan penguatan otoritas dan hierarki kontrol pusat ke daerah, tetapi juga bagaimana ia membangun kekuasaan ekonomi dan politik yang membuatnya menjadi subjek politik penting dalam horizon politik Indonesia. Ketiga adalah persoalan hubungan antara pusat dan daerah, yakni bagaimana konsolidasi kekuasaan Indonesia baru dan sentralisasi kekuasaan berimplikasi pada dinamika politik pengelolaan hubungan antara pusat dan daerah, antara Jakarta dan daerah-daerah yang lain. Tema yang keempat adalah korporatisme demokrasi terpimpin. Bagaimana model politik ini yang awalnya dirancang untuk mengatasi polarisasi politik justru berakhir sebagai sebuah petaka. Yang terakhir adalah konsolidasi struktur ekonomi politik Indonesia pasca kolonial. Apa strateginya, siapa aktor yang paling diuntungkan, model hubungan seperti apa yang terbentuk, dan bagaimana ia mempengaruhi dinamika hubungan ekonomi politik Indonesia sekarang ini. Setelah kemerdekaan, khususnya setelah Indonesia memperoleh kedaulatan penuh pasca Konferensi Meja Bundar 1949, Indonesia menerapkan model pengelolaan politik yang dikenal dengan demokrasi parlementer yang berbasis pada sistem multipartai. Dalam sistem baru ini, kekuasaan politik berada di tangan parlemen. Ini mengakhiri periode presidensial yang diadopsi Indonesia sejak kemerdekaan 1945 yang memberikan kekuasaan sangat besar kepada Presiden Soekarno. Dalam model parlementer ini, kunci utama untuk berkompetisi dan bertarung untuk mengontrol kekuasaan negara adalah tidak lain melalui partai politik. Mengapa model demokrasi parlementer ini dipilih? Tentu ada banyak alasan. Dua di antaranya adalah, pertama, model demokrasi parlementer dianggap bisa lebih mengakomodasi kelompok-kelompok sosial dan politik di Indonesia yang sangat beragam, yang sangat terpolarisasi bahkan sejak akhir era kolonialisme dan pada awal Indonesia merdeka. Alasan yang kedua,
Model demokrasi parlementer dianggap bisa menjadi solusi untuk psychological barrier, untuk hambatan-hambatan psikologis, terutama antara mereka yang pada masa kolonial itu bekerja sama dengan penjajah dan antara mereka yang terlibat dalam revolusi, antara kelompok pejuang dan mereka yang dianggap sebagai musuh. Anda tentu masih ingat, misalnya, pada masa Republik Indonesia Serikat yang merupakan hasil dari perjanjian Renville, wilayah Indonesia yang kita kenal sekarang ini dibagi dalam beberapa kekuasaan seperti terlihat dalam gambar berikut. Sebagian menjadi wilayah Republik Indonesia, sebagian masih dikuasai Belanda, dan sebagian wilayah lainnya merupakan negara-negara boneka yang dibentuk oleh Belanda. Model demokrasi parlementer dianggap menjadi solusi yang paling mungkin untuk mengatasi perbedaan-perbedaan dan beban sejarah seperti ini. Karena belum ada pemilu, komposisi kursi di parlemen kemudian ditentukan berdasarkan asumsi kekuatan politik partai-partai politik yang ada di Indonesia saat itu. Masyumi sebagai sebuah kekuatan politik Islam yang dipandang sebagai partai terbesar memiliki 49 kursi. Partai Nasionalis Indonesia atau PNI memiliki 36 kursi. Partai Sosialis Indonesia atau PSI menempati 17 kursi. Partai Komunis Indonesia atau PKI memiliki 13 kursi, disusul oleh Partai Katolik dan Partai Kristen masing-masing 6 dan 5 kursi. Dengan komposisi kursi semacam ini dan warisan polarisasi politik pada masa kolonial, tentu tidak mudah untuk membangun koalisi politik yang kuat dalam kabinet. Dalam model parlementer ini pula, perjuangan-perjuangan untuk mengontrol kekuasaan negara itu menjadi real competition. Mengapa? Bahwa jatuh bangunnya suatu kekuatan politik akan ditentukan oleh posisi mereka dalam kompetisi politik ini. Polarisasi politik ini diharapkan bisa diselesaikan dengan adanya pemilu. Pemilu diyakini bisa menjadi mekanisme alamiah untuk mensimplifikasi, untuk menyederhanakan beragam kekuatan politik yang ada. Namun, partai-partai politik cenderung untuk menunda pelaksanaan pemilu. Mereka sangat sadar bahwa pemilu merupakan sesuatu yang sifatnya zero sum. Mereka yang menang akan mengontrol kekuasaan dan mereka yang kalah akan tenggelam dalam lanskap politik Indonesia. Kesulitan membangun koalisi politik yang kuat tercermin dalam jatuh bangunnya kabinet selama periode demokrasi parlementer, yakni antara tahun 1950 sampai 1957. Dalam rentang waktu sekitar 7 tahun, terdapat 6 kabinet dengan koalisi politik yang silih berganti. Apa yang bisa dilakukan oleh kabinet ketika koalisi politik yang diperlukan untuk menjalankan kebijakan itu tidak bisa terbangun? Lebih jauh lagi, persaingan-persaingan politik dalam demokrasi parlementer juga berkembang dari persaingan yang basisnya partai politik menjadi semakin terpola, menjadi konflik hubungan pusat dan daerah. Misalnya, pada tahun 1952, NU sebagai sebuah elemen Islam tradisional dalam Masyumi memisahkan diri dan membangun partai politik sendiri. Ini membuat negosiasi politik antara partai-partai politik yang berbasis di Jawa menjadi lebih mudah. Misalnya, PNI dan PKI bisa membahas isu-isu Islam tanpa harus melibatkan Masyumi, karena NU juga mewakili kelompok Islam yang sangat kuat di Jawa. Pada sisi yang lain, kondisi ekonomi pada tahun 1950-an juga semakin memburuk, dipicu oleh menurunnya harga komoditas primer di pasar dunia, terutama karet yang banyak dikembangkan di Sumatera. Partai-partai politik yang berbasis di luar Jawa sangat terdampak, khususnya Masyumi. Dalam situasi krisis ini, pemerintah kemudian menerapkan kebijakan pemangkasan anggaran, khususnya di birokrasi dan militer. Ini mempengaruhi ketegangan antara PNI yang berbasis di Jawa dan Masyumi yang populer di luar Jawa. Pemilu di Indonesia baru bisa diselenggarakan pada tahun 1955 atau 1 dekade setelah Indonesia merdeka. Seperti disampaikan, pemilu ini diharapkan bisa menjadi jalan untuk mengatasi polarisasi dan membangun koalisi politik yang kuat. Namun, dari hasil pemilu, seperti ditunjukkan dalam tabel berikut, kita mengetahui bahwa kekuatan-kekuatan politik yang ada ternyata sangat kompetitif, dengan selisih suara yang tidak terlalu besar, terutama di antara 4 pemenang partai yang ada, yakni PNI, Masyumi, NU, dan PKI. Pertanyaannya adalah, dengan hasil pemilu seperti ini, apakah koalisi politik itu akan semakin mudah atau sulit untuk diwujudkan? Selain perolehan suara dalam pemilu yang sangat kompetitif, tantangan lain untuk membangun koalisi politik yang kuat juga berakar dari basis konstituen politiknya yang tersegregasi secara regional, seperti dalam peta berikut ini. Hal ini membuat kompetisi politik semakin terpola dalam kompetisi Jawa dan luar Jawa. Masyumi misalnya,
sebagai sebuah kekuatan politik Islam sangat populer di luar Jawa, kecuali wilayah Indonesia Timur yang mayoritas penduduknya bukan Muslim. Sementara itu, di Jawa Barat, posisi NU dan PKI sangat lemah. Jawa Tengah dan Jawa Timur menjadi basis persaingan tiga kekuatan politik besar, yakni PKI, PNI, dan NU. Menariknya, Masyumi yang merupakan partai Islam terbesar nasional hanya menguasai sekitar 12% di dua wilayah ini. Jadi, alih-alih pemilu menjadi momen untuk membangun koalisi politik yang solid, ia malah membuat battle line menjadi semakin tegas, menjadi semakin jelas. Dan persoalannya bukan hanya dalam hal kompetisi antar partai politik, tapi sudah melebar menjadi persoalan yang sifatnya regional, Jawa dan non-Jawa. Bisa dikatakan bahwa pemilu 1955 tidak menghasilkan solusi efektif untuk mengatasi persoalan pemerintahan yang lemah, dan ini menjadi momen bagi kalangan tertentu, khususnya militer, untuk mendiskreditkan praktik politik sipil dan politik representasi dalam model parlementer ini. Tema kedua yang akan kita diskusikan adalah militer. Bagaimana ia berkembang menjadi subjek politik yang sentral dalam politik Indonesia. Berbicara tentang transformasi militer ini, ada dua konteks penting yang perlu dipahami. Pertama, dalam Undang-Undang 1945, tidak ada ketentuan yang cukup jelas tentang bagaimana militer mesti diatur. Militer Indonesia sendiri baru dibentuk secara resmi pada Oktober 1945 atau 2 bulan setelah undang-undang itu dibuat. Kedua, secara sosiologis, militer Indonesia dibangun dari beragam elemen, meliputi kelompok yang terdidik profesional pada masa kolonial seperti KNIL dan PETA, Laskar, satuan-satuan tempur pada masa revolusi, dan kelompok-kelompok yang lainnya. Daerah-daerah juga punya otonomi yang sangat luar biasa, baik dalam hal pengorganisasian maupun kegiatannya. Hal ini membuat strukturisasi militer pada masa awal menjadi sangat sulit, terutama terkait upaya untuk membangun sentralisasi kontrol, otoritas, dan hierarki pusat dan daerah yang jelas. Dalam teori-teori politik modern, demokrasi mensyaratkan adanya pengakuan militer atas prinsip supremasi pemerintahan sipil. Dalam konteks Indonesia dan negara-negara pasca kolonial yang lain di dunia, persoalan hubungan militer dan politik menjadi isu yang sangat penting dan pelik, yang menentukan arus sejarah politik sebuah bangsa. Pada masa revolusi awal, 1945 sampai 1949, berkembang pandangan bahwa hubungan militer dan politik itu tidak bisa dipisahkan. Mengapa? Karena perjuangan kemerdekaan itu dipandang bersifat politik dan militer sekaligus. Pada masa demokrasi parlementer, militer mulai menerima prinsip supremasi pemerintahan sipil ini. Namun, kita juga perlu memahami dinamika politik awal dalam konsolidasi militer. Sejak 1949, khususnya di bawah Wakil Presiden Hatta, pemerintah menerapkan kebijakan rasionalisasi di militer. Kebijakan ini kemudian menjadi persoalan yang sangat serius. Pada satu sisi, kebijakan ini ditujukan untuk membangun militer yang profesional dan efektif. Pada sisi yang lain, kebijakan ini juga menjadi skema politik eksklusi, siapa yang masuk dan tidak masuk dalam militer, siapa yang berpangkat tinggi dan rendah, yang secara umum itu ditentukan oleh kualifikasi pendidikan. Secara sosiologis, kalau kita melihat komposisi elemen militer di Indonesia, kebijakan ini juga sebetulnya sangat bias karena umumnya elemen-elemen yang di daerah itu relatif kurang terdidik. Dan ini melahirkan kekecewaan yang juga semakin terartikulasikan melalui sentimen-sentimen kedaerahan. Padahal, militer-militer di daerah itu memiliki otonomi yang luas, sementara militer di pusat relatif belum mampu mengkonsolidasikan hierarki kontrolnya. Secara politik, selama periode demokrasi parlementer, militer menerima prinsip supremasi sipil. Namun, ketidakstabilan politik pada masa ini dilihat militer sebagai sumber instabilitas. Situasi ini memberi landasan bagi militer untuk mengembangkan sebuah ideologi atas dasar dalam tanda petik menyelamatkan bangsa, yang menjadi justifikasi bagi peran-peran militer dalam kehidupan sosial dan politik. Ini merupakan embrio dari doktrin dual function atau dui fungsi militer, bahwa selain memiliki peran tradisional dalam hal pertahanan, militer juga mesti terlibat dalam peran-peran sosial dan politik. Konteks historis ini sangat penting untuk memahami hubungan militer dan politik, bukan hanya pada era ini saja, tapi juga pada masa Orde Baru maupun konteks Indonesia hari ini. Selain karena demokrasi parlementer dipandang menjadi sumber ketidakstabilan politik dan membahayakan kesatuan Indonesia, militer semakin terlibat dalam politik juga dikondisikan oleh problem konsolidasi militer itu sendiri. Salah satu pokok persoalannya adalah bahwa militer di tingkat pusat tidak punya otoritas yang cukup kuat atas faksi-faksi di daerah.
Sementara itu, komandan-komandan militer di daerah memiliki otonomi yang besar dalam hal ekonomi, politik, maupun pengorganisasian. Pertarungan antar faksi dalam militer bisa sangat mudah berkelindan dengan partai politik di parlemen yang konstituennya juga sudah tersegregasi secara regional. Akibatnya, seperti kita akan bahas, persoalan hubungan pusat dan daerah semakin menjadi isu politik yang rumit. Persoalan hubungan antara pusat dan daerah ini misalnya ditunjukkan dengan pecahnya pergolakan-pergolakan regional yang cukup masif terjadi pada era 1950 dan 1960-an. Upaya sentralisasi dan konsolidasi militer dan politik semakin mempertanyakan hubungan pusat dan daerah. Mengapa? Karena mereka melihat sentralisasi ini semakin menjadikan politik Indonesia menjadi bersifat Jawa sentris. Mereka juga memandang bahwa sentralisasi hanya akan melahirkan bentuk eksploitasi baru atas kekayaan alam di luar Jawa. Kekecewaan yang bersumber dari politik dan ekonomi ini, yang berkelindan dengan konflik antar faksi di militer, melahirkan konflik-konflik berbasis regional. Berbeda dengan konflik politik pada tahun 1948 yang sifatnya sangat ideologis seperti PKI dan Darul Islam yang meletus pasca perjanjian Renville, wajah konflik pada periode ini lebih bersifat regional, di mana kedaerahan menjadi basis artikulasi konflik yang paling dominan. Misalnya, di wilayah barat Indonesia, pecah pergolakan PRRI pada tahun 1958 hingga 1950. Darul Islam di Aceh pada 1953 sampai 1962. Di wilayah timur Indonesia, Republik Maluku Selatan mulai bergejolak antara tahun 1950 sampai 1963, diikuti oleh Permesta di Sulawesi Utara, Darul Islam di Kalimantan Selatan dan Sulawesi Selatan. Semua pergolakan-pergolakan daerah ini kemudian dihabisi secara militer. Menariknya, dalam kaitannya dengan konsolidasi militer, konflik-konflik daerah ini seperti menjadi blessing in disguise bagi militer, seperti menjadi berkah. Mengapa? Karena melalui konflik regional dan pemberlakuan situasi darurat itu membantu militer untuk mengorganisasikan struktur kekuasaannya, baik secara politik maupun ekonomi. Secara politik, militer mengkonsolidasikan otoritas yang sentralistik dan mengeliminasi faksi-faksi yang berseberangan dengan pusat. Konsolidasi ini membuat militer punya bargaining position yang cukup kuat di hadapan Presiden Soekarno untuk menuntut peran-peran politik dan posisi dalam kekuasaan negara. Secara ekonomi, khususnya pasca program nasionalisasi eks perusahaan Belanda pada tahun 1957, militer sangat diuntungkan karena dia mengontrol banyak sekali sumber daya ekonomi, khususnya perkebunan dan pertambangan. Ini juga memberi konteks bagaimana Soekarno dan militer mulai bekerja sama, atau setidaknya memiliki kepentingan yang sama untuk mengakhiri model demokrasi parlementer yang membuat Soekarno tidak memiliki otoritas kekuasaan yang besar dan yang dipandang oleh militer sebagai biang kekacauan politik dan keamanan. Pada tahun 1957, dan semakin ditegaskan lagi pada tahun 1959 melalui dekret presiden, Soekarno yang didukung penuh oleh militer mengakhiri demokrasi parlementer dan menerapkan model eksperimen politik baru yang disebut sebagai demokrasi terpimpin. Apa artinya? Dengan diterapkannya demokrasi terpimpin, berakhir sudah era demokrasi parlementer. Era-era penguatan politik representasi melalui partai politik tidak ada lagi dan bahkan didiskreditkan. Politik dipandang sebagai persoalan, bahwa tidak bisa mengelola Indonesia melalui politik. Ini memberi justifikasi bagi lahirnya suatu ideologi yang bersumber pada technocratic logic of governing, yang pertama kali diwujudkan oleh Soekarno dalam Kabinet Karya atau Kabinet Juanda yang dibuat pada tahun 1957, yang sebagian besar anggotanya berisi para teknokrat. Dalam model demokrasi terpimpin ini, representasi politik didepolitisasi, tidak melalui kontestasi tapi melalui skema korporatisme di bawah payung Nasakom, nasionalisme, agama, dan komunisme. Korporatisme politik ini kurang lebih mencerminkan tiga wacana politik dominan yang membentuk Indonesia pada era kolonialisme, tepatnya pada masa yang disebut sebagai zaman pergerakan. Dengan kata lain, demokrasi terpimpin membuka jalan bagi politisasi identitas dengan menjadikan Soekarno sebagai sentrumnya. Kombinasi antara teknokrasi dan politisasi identitas juga menjadi pokok penting untuk memahami Indonesia saat ini, seiring dengan menguatnya praktik-praktik politik populisme untuk pertarungan kekuasaan dan demokrasi elektoral. Sampai di sini, sangatlah penting untuk melihat dinamika politik pada periode ini, bagaimana konstelasi aktor yang ada, dan bagaimana dinamika pertarungan politiknya. Periode ini ditandai oleh semakin menurunnya kekuatan politik Masyumi, partai politik Islam terbesar di Indonesia. Ini merupakan sebuah ironi politik.
Meskipun menjadi partai pemenang pemilu kedua dalam pemilu 1955, Masyumi kemudian mengalami kemunduran dan marginalisasi dalam lanskap politik Indonesia. Sejak tahun 52 misalnya, NU telah keluar dan membangun partai sendiri yang menantang klaim hegemoni Masyumi atas Islam. Bahkan, dalam format korporatisasi Nasakom, elemen agama itu direpresentasikan oleh NU, Nahdlatul Ulama, bukan Masyumi. Dengan kata lain, Masyumi semakin tersingkir dari orbit kekuasaan negara. Upaya-upaya politik Masyumi untuk memperkuat posisinya dengan membawa agenda-agenda Islam melalui advokasi Piagam Jakarta di parlemen misalnya, semakin membuatnya termarginalisasi. Blok politik di parlemen menjadi semakin terbelah antara blok Islam dan blok Pancasila, dan Masyumi dipandang sebagai kekuatan politik yang anti-Pancasila, yang anti-pluralis. Dalam masa demokrasi terpimpin, Masyumi yang tidak diakomodasi dalam pemerintahan menjadi kekuatan oposisi di parlemen yang mengkritik Soekarno yang dipandangnya semakin otoriter. Takdir politik Masyumi menemui akhir pada Agustus 1960 ketika Soekarno membubarkan partai ini karena sebagian pemimpin partai terlibat dalam pergolakan PRRI. Sementara Masyumi mengalami kemunduran, Partai Komunis Indonesia atau PKI berkembang menjadi partai politik yang semakin berpengaruh. Setelah revolusi gagal 1948, PKI dihabisi oleh militer, dan kebencian antara PKI dan militer plus Islam semakin menguat dan tidak mudah untuk membangun kekuatan politik lagi. Di bawah kepemimpinan politisi muda D.N. Aidit, PKI menerapkan strategi baru yang terbukti efektif. Pertama, tidak seperti PKI 1948, PKI pada periode ini relatif tidak menggunakan basis artikulasi internasionalisme. Ia lebih fokus pada politik domestik. Kedua, PKI giat membangun dan memobilisasi massa untuk memperkuat basis dan posisi tawar. Dan yang ketiga, PKI membangun hubungan yang sangat dekat dengan Presiden Soekarno. Ini bukan semata-mata kepentingan pragmatis untuk masuk dalam struktur kekuasaan negara, tetapi juga untuk menghindari military scrutiny, untuk menghindari pengawasan militer. Dalam mobilisasi ini, PKI memang dengan sangat sadar untuk menghindari konfrontasi, khususnya dengan militer. Pasca nasionalisasi ekonomi tahun 1957, militer selain menguasai perusahaan juga mengontrol buruh, terutama di sektor perkebunan dan pertambangan. Ini membuat PKI mengalihkan strateginya, menjadikan desa sebagai basis utama untuk mobilisasi atau apa yang disebut sebagai turun ke bawah atau strategi turba. Pada sisi yang lain, garis politik luar negeri Soekarno yang anti-imperialistik dan kebijakan pemerintah untuk reformasi agraria menjadi momen politik bagi PKI untuk memobilisasi massa. Hasilnya, PKI kemudian berkembang sangat cepat menjadi partai politik terbesar di Jawa pada akhir tahun 1950-an dan awal 60-an. Dalam konstelasi kekuasaan ini, perimbangan politik dalam model Nasakom menjadi semakin panas dan tidak terkontrol. Kekuatan-kekuatan politik yang ada saling bersaing untuk menjadi yang paling dekat dengan telinga Presiden Soekarno untuk mempengaruhi kebijakan-kebijakan Soekarno. Dan kompetisi ini juga melahirkan space konflik baru yang sifatnya lebih horizontal. Kalau dipetakan, secara umum setidaknya ada 3 lapis konflik yang muncul pada periode ini. Layer konflik yang pertama adalah antara presiden dan militer. Nasakom memang sengaja dibuat sebagai upaya Soekarno untuk mengkonter kekuatan militer yang semakin solid, khususnya pasca tahun 1957. Terutama setelah Soekarno dekat dengan PKI, militer pun merespon dengan mengkorporatisasi kelompok-kelompok sosial di bawah skema BKS, Badan Kerjasama Sosial, yang kemudian menjadi embrio bagi lahirnya Golkar. Lapis konflik yang kedua adalah antara PKI dan militer. Ini merupakan warisan lama, khususnya pasca 1948, di mana militer melihat PKI sebagai kekuatan politik yang merongrong kesatuan Indonesia. Pada era ini, konfliknya lebih intens dalam perjuangan untuk menjadi kekuatan politik yang paling didengar oleh Presiden Soekarno. Lapis terakhir adalah antara PKI dan NU. Seperti disampaikan, sejak akhir 1950 dan awal 60-an, PKI mengubah strategi untuk menjadikan desa sebagai basis kompetisi politik dan mobilisasi. Dengan adanya Undang-Undang Reformasi Agraria, PKI melakukan aksi sepihak yang kerap berhadapan langsung dengan kekuatan politik NU di desa-desa. Konflik di layer ini sangat berbahaya karena melibatkan konfrontasi grassroots secara langsung antara massa PKI dan massa NU di desa-desa. Intensitas konflik kekerasan ini membuat kebencian antara PKI dan Islam semakin terradikalisasi.
Konflik-konflik yang bersumber dari isu politik dan ekonomi ini kemudian berkembang dan dikerangkai melalui slogan-slogan berbasis agama seperti jihad. Menyadari bahwa persaingan-persaingan politik semakin tidak terkontrol, Soekarno berusaha membangun fantasi antagonisme eksternal dalam politik luar negerinya yang diartikulasikan dengan slogan-slogan anti-neokolonialisme. Ia misalnya membayangkan bahwa politik global itu adalah pertarungan antara NEVO, New International Forces, melawan Old Devo atau Old Established Forces. Dalam spirit ini, Soekarno mulai memobilisasi politik untuk konfrontasi Malaysia yang dipandang sebagai proyek baru imperialisme Inggris di Malaya dan melakukan kampanye untuk mengambil alih Papua. Justru, model politik luar negeri yang agresif ini semakin membuat persaingan dan mobilisasi kekuatan politik di kalangan militer, PKI, dan NU menjadi semakin terfasilitasi. Garis politik luar negeri semacam ini bukannya tanpa preseden, bukannya tanpa pendahuluan. Pada tahun 1955, Indonesia menyelenggarakan konferensi yang sangat penting, yakni Konferensi Asia Afrika, yang berhasil membangun solidaritas politik antar negara-negara pasca kolonial dan mendukung upaya-upaya dekolonisasi global. Namun, artikulasi politik luar negeri pada masa demokrasi terpimpin ini lebih ditujukan untuk kepentingan Soekarno mengelola antagonisme politik domestik daripada sebagai sebuah proyek solidaritas negara-negara pasca kolonial. Dan upaya ini pun ternyata tidak berhasil. Kegagalan mengelola antagonisme politik dalam skema korporatisasi Nasakom berujung pada bencana politik yang memuncak pada peristiwa apa yang dikenal sebagai tragedi 30 September 1965. Setelah peristiwa ini, PKI dianggap sebagai pihak yang salah, yang diikuti oleh serangkaian pembunuhan terhadap para aktivis dan pendukungnya yang bahkan diperkirakan menewaskan sekitar 500.000 sampai 2 juta orang. Tentu ini merupakan tragedi politik dan kemanusiaan sekaligus. Warisan sejarah konflik sosial pada periode ini sangat luas konsekuensinya, bahkan hingga hari ini. Tema terakhir yang perlu didiskusikan pada sesi ini adalah konsolidasi ekonomi Indonesia pasca kolonial. Perlu diingat bahwa ketika Indonesia merdeka, kita tidak punya apa-apa. Tidak ada industri, tidak ada kelas borjuis domestik yang siap melakukan industrialisasi, dan kita memiliki ketergantungan pada produk primer dalam pasar dunia. Upaya untuk membangun kelas ekonomi domestik ini menjadi prioritas pemerintah pada awal kemerdekaan, terutama ditempuh melalui kebijakan yang dikenal sebagai program Benteng, yang dijalankan pada tahun 1950 hingga tahun 1957. Program ini memberi insentif dan kemudahan bagi kelas ekonomi dalam tanda petik pribumi untuk lisensi impor dan bantuan-bantuan ekonomi. Program ini kemudian gagal karena hanya melahirkan apa yang dikenal sebagai political fixers dan political brokers. Kebijakan ini juga melahirkan hubungan negara dan modal yang sifatnya menjadi sangat paternalistik, dalam arti bahwa jatuh bangunnya bisnis tergantung pada kebijakan negara, tergantung pada bagaimana mereka mengontrol negara. Pasca program nasionalisasi tahun 1957, bekas perusahaan-perusahaan Belanda berada di bawah kontrol militer. Perusahaan-perusahaan ini kemudian tidak diserahkan atau dikelola oleh sektor ekonomi swasta, tapi ditransformasikan menjadi perusahaan-perusahaan negara atau yang kemudian dikenal dengan BUMN. Cara ini diharapkan akan menjadi arena untuk membangun domestic based capital untuk membiayai pembangunan Indonesia pasca kolonial. Hal ini merupakan target utama ekonomi nasional dalam model demokrasi terpimpin, di mana negara diproyeksikan menjadi aktor ekonomi yang kuat dan monopolistik, atau yang kemudian disebut sebagai model state capitalism. Bisa dikatakan bahwa konsolidasi ekonomi Indonesia dari tahun 1949 sampai 1964, kita gagal membangun ekonomi nasional, baik itu mengandalkan terbentuknya kelas kapitalis domestik maupun mengandalkan modal negara atau state capitalism. Ketika krisis ekonomi menjadi semakin akut pada pertengahan 60-an yang memaksa terjadinya pergantian rejim politik, solusi ekonomi yang ditawarkan oleh rejim politik baru yang dikenal sebagai Orde Baru sangatlah instan. Apakah itu? Yakni menciptakan kondisi yang kondusif untuk mengundang modal internasional, untuk mengundang modal asing. Kita akan diskusi hal ini lebih spesifik di sesi selanjutnya. Jadi, dengan memahami dinamika politik melalui 5 tema ini, kita bisa membuat beberapa poin penting, di mana warisan sejarah politik era ini sangat konstitutif bagi arah politik Indonesia hari ini. Pertama bahwa, politik representasi semakin didiskreditkan sebagai model
untuk membangun negara bangsa yang demokratis, yang kemudian digantikan oleh technocratic logic of governing. Kedua, militer berkembang menjadi subjek yang semakin kuat secara politik dan ekonomi, yang membuat hubungan militer dan politik dalam sejarah Indonesia kerap menjadi problematik. Ketiga, bukan hanya bahwa PKI sebagai sebuah kekuatan politik besar di Indonesia dan bahkan ketiga terbesar di dunia itu lenyap dalam lanskap politik Indonesia, sejarah permusuhan PKI, Islam, dan militer yang terkonstruksi selama periode ini masih sangat dominan mewarnai politik Indonesia hari ini. Dan terakhir, secara ekonomi, Indonesia menjadi semakin terintegrasi dengan ekonomi global. Integrasi dengan ekonomi global ini, yang sebelumnya dipandang curiga karena berpotensi melahirkan eksploitasi dan neoimperialisme, kini dianggap sebagai jalan untuk membangun ekonomi nasional. Kita akan melanjutkan diskusi ini di sesi selanjutnya. Sampai jumpa, terima kasih.